Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman di rumah hari ini berada di dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA, di mana kelanjutan dari materi yang kemarin itu tentang bunyi, tapi kita akan membahas tentang indera pendengaran, di mana indera pendengaran merupakan suatu hal yang sangat penting yang berhubungan dengan bunyi. Sebelumnya Bapak mau bertanya, indera pendengaran pada manusia itu apa? Coba. Ya betul, indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Oke, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas indera pendengaran khususnya pada manusia, yaitu telinga. Nah, selanjutnya kita akan membahas di dalamnya yaitu bagian-bagian telinga, proses mendengar bunyi, gangguan pendengaran, dan cara merawat telinga. Yang pertama ada bagian-bagian telinga. Bunyi dari sumber bunyi melalui benda padat, cair, atau gas akan merambat hingga ke telinga, di mana bagian telinga manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian. Apa saja? Yang pertama ada bagian telinga luar, yang kedua ada bagian telinga tengah, yang ketiga ada bagian telinga dalam. Ini merupakan suatu gambar tentang telinga, di mana biasanya kita hanya bisa melihat dari luarnya saja. Terdapat daun telinga dan lubang telinga. Pada bagian tengah ada tulang telinga dan gendang telinga. Nah, di sini alat yang paling vital pada bagian telinga yang dalam yaitu ada rumah siput atau disebut juga koklea, lalu ada saluran ektasius dan saraf pendengaran. Di mana fungsi-fungsinya? Yang pertama kita akan bahas telinga bagian luar. Ada daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Kedua, lubang telinga, di mana di dalamnya terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Lubang telinga berfungsi meneruskan getaran bunyi dari daun telinga menuju gendang telinga. Kemudian ada gendang telinga, berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Lalu tulang pendengaran. Nah, di sini tulang pendengaran kemudian menangkap dari gendang telinga, di mana gendang pendengaran di sini juga berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, kemudian kita masuk ke telinga bagian dalam, di mana ada rumah siput koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi saraf pendengaran. Ada saluran ekstasius. Nah, saluran ekstasius ini berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan paring, di mana paring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Jadi, telinga kita juga menyambung, terhubung dengan kerongkongan yang ada pada diri kita. Lalu kemudian yang terakhir ada saraf pendengaran. Nah, di sini berfungsi meneruskan saraf atau pendengaran ke otak. Lalu kemudian ada proses mendengarkan bunyi. Kamu dapat mendengarkan bunyi ketika bunyi mencapai telingamu, di mana gelombang bunyi akan ditangkap melalui daun telinga lalu menggentarkan gendang telinga. Nah, setelah itu untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu, di mana datangnya getaran dari sumber bunyi. Lalu getaran bunyi ditangkap melalui daun telinga. Setelah itu gelombang bunyi berjalan melalui liang telinga. Dan kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga, di mana getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu koklea menangkap getaran-getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Terakhir ada saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi ke otak, di mana otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Makanya ketika kita mendengarkan suatu bunyi kemudian didengar oleh telinga lalu oleh otak diterjemahkan dan
kita akan mengetahui tentang berbagai macam bunyi. Gitu. Setelah itu, bagaimana sih orang yang mengalami gangguan pendengaran? Nah, di sini proses mendengarkan bunyi pada orang yang mengalami gangguan pendengaran di sini dibantu melalui alat bantu. Di mana alat bantu di sini yaitu mikrofon yang membantu menangkap getaran dari sumber bunyi. Nah, ini ada mikrofon yang ditempelkan di telinga. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas proses mendengarkan bunyi pada orang yang mengalami gangguan pendengaran. Yang pertama, mikrofon menangkap dan meneruskan getaran bunyi ke alat pendengaran. Setelah itu, receiver menerima dan meneruskan bunyi ke liang telinga. Lalu kemudian amplifier membuat bunyi lebih keras dan jelas. Lalu receiver menerima dan meneruskan bunyi ke liang telinga. Kemudian setelah itu bunyi yang telah dibuat lebih keras dan jelas tersebut diteruskan ke gendang-gendang tulang, ke gendang-gendang telinga. Kemudian setelah itu tulang pendengaran, setelah itu koklea, lalu diteruskan oleh saraf pendengaran dan diterjemahkan oleh otak sehingga dapat mengetahui macam-macam bunyi. Nah, di sini ada gangguan pendengaran karena telinga merupakan suatu alat untuk mendengar, maka dapat mengalami gangguan. Gangguan pendengaran ini bisa disebabkan yang pertama oleh penyakit atau kelainan bawaan sejak lahir, ataupun kecelakaan yang disebabkan oleh benturan-benturan antara telinga dan benda-benda yang sangat keras. Contoh salah satunya penyakit atau kelainan gangguan pendengaran itu ada otitis media atau radang telinga tengah, di mana infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Infeksi bakteri dan virus dapat menyebabkan munculnya nanah, jadi keluar nanah pada telinga. Berkurangnya daya pendengaran hingga robeknya gendang telinga. Kan, dengan gangguan pendengaran di sini, seseorang akan mengalami ketulian, tidak bisa mendengarkan bunyi. Kemudian yang kedua ada otosklerosis, yaitu terjadi kelainan pada tulang-tulang pendengaran. Akibatnya tulang-tulang pendengaran tidak dapat mengantarkan bunyi. Cara merawat telinga. Telinga merupakan salah satu harta yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah pada diri kita, dititipkan oleh pada diri kita. Makanya tugas kita yaitu menjaga telinga tersebut. Nah, dimana kesehatan dan kebersihan telinga harus selalu kita jaga ya, agar telinga dapat berfungsi dengan baik. Dimana cara merawat telinga antara lain yaitu menghindari bunyi terlalu keras, menutup telinga jika mendengar suara yang terlalu keras. Sini, karena ketika seseorang terbiasa dengan suara-suara yang sangat keras, maka secara tidak sadar setiap harinya akan mengakibatkan gangguan pendengaran. Dan kemudian yang kedua, membersihkan telinga dengan kapas atau baby oil atau air bersih. Cukup bersihkan telinga bagian luarnya saja ya, jangan sampai dalam. Cukup bagian luarnya saja, yaitu bagian daun telinga dan liang telinga. Kemudian tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Itu sangat tidak diperbolehkan karena takut merusak gendang telinga. Lalu yang selanjutnya, bersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan ya, jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu. Dan yang terakhir, jika mengalami gangguan pendengaran, segera periksa ke dokter. Oke, itu pembahasan kita kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang senantiasa memperhatikan dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.